Siap, salam. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, Tuhan biasa. Sering ikut kami? Sering. Tapi usia sudah lanjut ya? Ya. Terima kasih. Pak Guru menyampaikan syukur dan terima kasih atas penyambutan kalian pada kesempatan hari ini. Pak Guru mengecek dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Lengkap? Kenapa? Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita semua diajak untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Maka kami minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa. Huldi, bisa pimpin doa. Marilah kita berdoa. Dengan Bapa, Bapa yang Kudus, amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dengan Bapa, Bapa dan Kudus. Baik, terima kasih banyak anak Huldi karena telah membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Jadi kali ini kita bersama-sama belajar satu materi yaitu suara hati. Coba sekali lagi ulang dulu materi apa yang kita belajar hari ini? Suara hati. Di situ ada yang terbang itu tampil suara hati. Berbicara tentang suara hati, maka sebelum kita masuk pada pembelajarannya kita harus tahu apakah anak-anakku sekalian sering tidak merasa iba dan empati terhadap kesusahan sesama. Itu perlu kita gali. Lalu kalian juga perlu merasa bahwa ketika berbuat dosa dan bersalah itu merupakan tindakan yang terpuji atau tidak. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tetapi digali secara pribadi. Lalu, selain kita melihat kompetensi-kompetensi yang Anda miliki sebelum mempelajari itu kita mulai, kita masuk kepada arahnya bahwa sebagai anak bangsa kita harus hidup sesuai dengan falsafah negara. Maka diharapkan pada akhirnya pelajar Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong dan bernalar kritis. Yang berikut, mari kita lihat dalam pembelajaran ini kita menggunakan media gambar dan video. Ya, ada gambar dan video yang akan kita dalami bersama sehingga kita mampu memahami sesungguhnya suara hati itu apa. Ya. Jadi sebentar anak-anakku sekalian harus terlibat dalam menurut anak Huldi apa yang anak ketahui tentang suara hati. Anak Huldi, apa yang anak ketahui tentang suara hati? Oke. Ada yang tahu? Jawab dulu baru kita bisa lanjut. Karena ini pemahaman apa? Suara hati yang pertama. Suara hati itu sama dengan suara Tuhan. Karena suara hati itu sendiri adalah Tuhan yang berbicara. Lalu yang kedua, apakah binatang dan tumbuhan memiliki hati nurani atau suara hati? Tidak. Apa yang membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hati nurani? Perilaku. Ya. Jadi binatang, ya lebih-lebih binatang hanya memiliki insting.
intuisi sesuai dengan kejadian alam. Misalnya tiba-tiba anjing menggonggong, itu hanya karena insting alamiah. Apakah suara hati itu penting bagi kehidupan kita? Penting. Oke, baik. Kita lanjut ke dalam kegiatan inti kita hari ini. Apa anak-anakku senang nonton film? Kita langsung saja. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian bisa duduk memperhatikan film ini lalu kita dalami bersama. Siapa saja tokoh dalam film tersebut yang kamu nonton tadi? Siapa? Laki-laki dan perempuan. Anak siapa ini namanya? Nofri. Laki-laki dan perempuan. Ada lagi? Atau ada yang bilang ada seorang anak muda dan mama muda? Atau mama tua kan? Mama tua. Mama muda ya? Ya, mama. Lalu apa yang disampaikan dalam cerita film pendek tersebut? Jangan buang sampah sembarangan. Apakah hanya itu saja? Jaga lingkungan agar Tetap bersih. Yang berikut, menurut kalian secara pribadi, apa pesan dan kesan yang Anda tangkap dari film pendek tadi? Fuldi? Fuldi silakan. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Anak-anak, Jangan membuang sampah sembarangan. jangan membuang sampah sembarangan. Jadi 3 kelompok kita kerjakan tugas berikut pendalaman kitab suci. Jadi bergerak, setiap kelompok wajib punya kitab suci. Ada mahasiswa ya? Ya, bergerak sudah. Baik, semua yang sudah duduk dalam kelompok tentukan salah satu orang menjadi ketua dan satu sekretaris. Abu. Sekarang kamu buka kitab suci di Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Buka kitab itu Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Kelompok ini kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1. Apa pesan teks yang kalian baca tadi? Apa pesan teks kitab suci yang kalian baca tadi? Kita harus mengikuti suara hati diri kita sendiri. Kita harus mengikuti suara hati dalam diri kita sendiri. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Jawabannya dia tangkap dari pesan kitab suci itu adalah teks kitab suci tadi bahwa kita harus mengikuti suara hati yang ada dalam diri kita sendiri. Kelompok yang lain? Kelompok 1? Baik, kita kembali ke pembahasan kita ini anak-anak. Dalam kelompok kita dengar bahwa dalam surat Santo Paulus ditulis namanya di situ. Itu pemahaman secara kelompok, kamu diskusi ya. Sekarang secara pribadi Anda memahami apa tentang teks kitab suci itu? Baik, anak-anak sekalian, setelah kita
mendalami kitab suci dan dokumen gereja tadi, ada beberapa poin yang harus kita pahami bersama. Dalam Gaudium et Spes artikel 16 ditegaskan, mudah-mudahan nanti ada yang jawab benar, ya. Ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Hukum boleh diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan, tetapi manusia bukan hidup untuk hukum, tetapi hukum itu diciptakan untuk keselarasan manusia. Dengan bantuan Roh Allah, kita semua dimampukan untuk mengarahkan kekuatan dasar yang menguasai suara hati kita, atau oleh Santo Paulus sering dikatakan kuasa atau keinginan daging. Anak-anak sekalian, Pak Guru minta kalian buat sebuah refleksi dalam bentuk diari pribadi tentang pergumulan dan menjaga suara hati agar bertumbuh dengan baik. Buat semacam sebuah tulisan untuk diri sendiri. Bisa? Ini nanti dikumpulkan, Pak Guru ambil nilai. Dalam satu kertas HVS dihias dengan baik, lalu dikumpulkan. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada bagian penutup. Setelah kita belajar tentang apa itu suara hati, pertama-tama kita harus lihat bahwa seringkali kita menganggap remeh terhadap budaya lokal kita. Budaya lokal kita itu seperti apa? Adat istiadat, tradisi, sapa menyapa, pergeseran nilai budaya lokal kita karena banyak pengaruh-pengaruh luar yang masuk. Terkadang kita hanyut dalam perkembangan yang menggerus nilai-nilai luhur kita. Orang muda perlu didampingi dengan baik agar mereka mampu mengambil sebuah keputusan sesuai dengan dorongan hati nuraninya. Apakah Anda perlu didampingi sekarang? Masih perlu. Anda belum begitu stabil untuk menggiring dirimu hidup sesuai dengan hati nurani. Sudah menuruti dorongan hatimu selama hidup ini? Belum. Apakah Anda tetap mempertahankan nilai kearifan lokal leluhur untuk menjaga atau mempertahankan jati dirimu sebagai anak bangsa Indonesia? Apakah perlu? Perlu ya? Ya. Apakah Anda selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh karya dan perjuangan hidup? Ya. Maka kita belajar menuruti suara hati kita masing-masing untuk menentukan keputusan yang tepat bagi diri kita, karena suara hati itu adalah suara Allah. Baik anak-anak, rangkuman terakhir kita sudah sampai di situ. Pak Guru sangat berharap semoga ke depan, mungkin kemarin-kemarin kita sudah melakukan hal-hal yang negatif terhadap hidup dan kehidupan kita, diri dan kepribadian kita saat ini, dan waktu yang baik ini kita harus belajar untuk berubah dari segala yang buruk menuju yang baik. Belajarlah untuk tidak maki lagi. Bisa ya? Bisa. Karena maki itu hal sepele tetapi dapat berimbas fatal. Lalu berhentilah untuk usil-usil dengan teman. Karena usil-usil dan teman itu hal-hal yang sepele tetapi imbasnya besar dan panjang. Baik, untuk pertemuan kita pada berikutnya, pertemuan kita pada minggu berikutnya, itu anak-anak kita akan belajar bersama tentang bagaimana bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Jadi sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Pak Guru minta anak DJ Maria untuk memimpin kita dalam doa dengan doa yang dipandu lewat monitor. Silakan.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan duduk. Dari mengakhiri kegiatan kita ini, Pak Guru dan Anda sekalian, kita memberikan apresiasi terhadap diri sendiri dan sesama kita. Baik, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Demikian pergumulan kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan.